Sementara sudah masuk beberapa pertanyaan, eh, yaitu pertama, untuk acuan siltap memakai acuan golongan 2A untuk tahun 2023 berapa nominalnya? Ini dari Karangtalun Imogiri. Selanjutnya, apakah golongan 2A untuk siltap kepala desa dan perangkat desa ini untuk keseluruhan Indonesia? Karena tidak sedikit kawan-kawan sebagai perangkat desa siltapnya belum sesuai dengan PP 11 tahun 2019. Lalu berikutnya adalah apakah perangkat desa untuk selanjutnya ini dapat berstatus sebagai ASN atau P3K? Dan pertanyaan keempat di sini, perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro tidak bisa gajian kalau PBB P2-nya tidak lunas. Padahal wajib pajak yang tidak mau membayar. Selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan ini, webinar terkait dengan siltap ini memang sudah lama, memang ini sudah isu lama, tetapi masih kita angkat lagi untuk saat ini. Nah, ini mohon tanggapannya dari Bapak Direktur. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Sandra. Saya mungkin ingin menjawab dari yang terakhir dulu ini, dari Pemdes Selungkep. Bapak dan Ibu yang di Selungkep, memang ini isunya isu lama Pak, tetapi masih banyak sekali pemda-pemda yang belum membayarkan siltapnya sesuai dengan di tempat Bapak. Kami apresiasi kepada Pemda Selungkep yang telah memberikan siltap sesuai dengan tepat waktu, dan ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain bahwa Selungkep ini sudah lama ini infonya ini membayarkan siltap dengan tepat waktu dan sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019. Artinya bahwa masih banyak memang yang masih banyak yang kita temui bahwa pemda-pemda yang belum membayar. Sebentar Pak, saya izin Pak, saya sedang iya Pak, itu email Pak. Izin Bapak Ibu, mungkin kita skip dulu, nanti Bapak Direktur akan melanjutkan ke pertanyaan, melanjutkan kembali jawaban beliau. Ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ditjen Keuda, kepada Pak Moris. Izin Pak, saya bacakan. Di sini disebutkan bahwa Kabupaten Demak telah menyalurkan ADD setiap bulan, yang mana di dalamnya terdapat siltap. Saat ini sudah juga merancang Perbup ADD tahun 2023 dengan target maksimal bulan November, Perbup ADD tersebut sudah bisa ditetapkan. Kami berusaha secepat mungkin untuk penyusunan Perbup dengan harapan penyaluran ADD tepat waktu mulai bulan Januari. Jadi di sini tidak ada niatan dari pemerintah daerah untuk menunda penyaluran ADD. Seringkali terjadi keterlambatan karena respon desa sendiri, yaitu desa terlambat menetapkan APBDes. Beberapa tahun terakhir sejak keluarnya Permendagri 119 2019 terkait pemotongan BPJS bagi kepala desa dan perangkat, muncul permasalahan yang mana pembayaran premi BPJS kepala desa tersebut yaitu 1% dari siltap dan 4% dari pemberi kerja. Nah, pemberi kerja dalam hal ini disebutkan adalah pemerintah daerah, yaitu melalui APBD kabupaten, yang mana pembayaran premi BPJS kesehatan ini harus kolektif seluruh perangkat desa dan kepala desa di semua desa. Nah, ini seperti apa Pak? Apabila ada salah satu desa yang belum menetapkan APBDes, otomatis tentunya pengeluaran desa tersebut
juga belum bisa dilakukan. Mohon penjelasannya Pak Moris. Baik, terima kasih. Kami apresiasi ya. Terima kasih Bu. Apresiasi kepada Kabupaten Demak ya yang sudah memang mempersiapkan dan juga dalam sesuai dengan topik kita sudah sejalan tentunya dengan norma-norma regulasi yang diatur baik PP 11 tahun 2019 ya maupun sebagaimana diubah dengan PP 43 2014 sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 2014 ya terkait dengan siltap ini. Kami sudah sependapat dan setuju sekali seandainya memang sudah dipersiapkan betul perencanaannya. Nah ini peringatan bagi pemerintah desa ini. Jangan sampai terlambat menetapkan APBD desanya. Ini jangan nanti kita minta kepada pemerintah kabupaten kota agar cepat menyalurkan, jangan kurang dan seterusnya. Padahal APBD desanya belum ditetapkan. Nah ini menghimbau ini mumpung lagi ada hadir sebenarnya teman-teman dari para kepala desa untuk segera mengikuti mekanisme di mana tahapan dalam proses penetapan APBD itu sedapat mungkin sebenarnya sudah ditetapkan di bulan Januari. Tentunya paling tidak APBD desa juga Desember, pada akhir Desember mengikuti mekanisme yang sudah ada di APBD. Sehingga nanti kami berharap juga apa yang disampaikan dari pemerintah Kabupaten Demak tidak ada lagi nanti semua pemerintah desa sudah menetapkan yang namanya APBD desa itu tepat waktu. Itu sebagai prasyarat untuk bisa mengalokasikan nanti alokasi dana desa tadi. Sehingga nanti juga besaran seperti yang disampaikan. Termasuk juga ADD itu kan bagian daripada siltap. Siltap yang akan disalurkan dari RKUD ya ke rekening desa. Nah kalau APBD-nya belum ditetapkan bagaimana mungkin bisa disalurkan, kan itu sebenarnya yang diusulkan tadi dari Kabupaten Demak. Oleh karena itu kami berharap juga agar desa menjadi perhatian. Nah di samping itu juga sebenarnya silakan aja pemerintah Kabupaten Demak ya, terutama tadi menyinggung BPJS Kesehatan ya dan juga iuran yang menjadi kewajiban. Nah, jadi memang benar yang disampaikan tadi sesuai dengan ketentuan mengenai iuran, pembayaran iuran, memang 1% itu adalah dibayarkan ya lewat pemotongan dari siltap. Artinya masing-masing kepala desa, perangkat desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya itu adalah 1%-nya. Sedangkan 4%-nya adalah dibiayai dari ya pemberi kerja. Pengertiannya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah termasuk dalam konteks ini pemerintah desa. Nah sumbernya adalah dari pemerintah kabupaten, diperintahkan pemerintah kabupaten kota yang memotong 4%, benar ya, 4% untuk iuran BPJS Kesehatan. 4% untuk iuran BPJS Kesehatan dipotong, tentunya silakan bayar saja Bu, kecuali yang tadi yang disampaikan tadi. Walaupun kolektif sifatnya nanti akan disesuaikan kembali di pembayaran berikutnya, tahap berikutnya. Jadi kami sarankan kepada Kabupaten Demak, bayarkan saja Bu, bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi sebagai di samping juga karena APBD sebelum ditetapkan tentunya tidak mungkin nanti siapa tahu ada perubahan-perubahan angka kan gitu yang dimasukkan oleh Kabupaten Demak ini, sehingga bayarkan saja yang sudah tepat waktu menetapkan APBD desanya, bayarkan iuran BPJS itu termasuk memotong ya tentunya menjadi kewajiban pemberi kerja yaitu 4%, sehingga nanti juga proses yang namanya pembayaran untuk APBD desa yang terlambat nanti akan disusulkan di tentunya pada saat nanti pembayaran tahap berikutnya. Saya kira itu dulu Bu untuk menjawab. Makasih. Baik, terima kasih Pak Moris. Silakan Pak Direktur untuk melanjutkan tanggapannya Pak. Terima kasih Bu Sandra, Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf tadi ada telepon dari Pak Sekjen, jadi saya harus hold sebentar. Terima kasih tadi untuk Pemdes Sulengkap sudah saya jawab ya Pak ya, bahwa memang isu ini Pak sampai dengan saat ini masih ada dan malah ini semakin besar, bahwa masih banyak beberapa kabupaten yang belum memenuhi kewajibannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk acuan siltap memakai acuan golongan 2A, apakah 2003 nominalnya sama? Pada tahun 2019 pada saat PP 11 dibentuk pada tahun 2019,
gaji golongan 3 itu gaji golongan 2 itu adalah 2.242. Nah, di dalam PP 11 2019 tersebut dikatakan untuk kepala desa itu 120%. Artinya dari 2.024.200 sekian ditambahkan 20%-nya menjadi 2.400 sekian. Itu mengacu kepada PP 11 tahun 2019 yang dibentuk pada tahun 2019. Artinya bahwa sekarang ini kan ada kenaikan gaji dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Nah, itu dapat diberikan manakala memang uangnya ada. Tapi kalau memang uangnya tidak ada, yaitu mengacu kepada PP 19 tersebut, PP 11 tahun 2019 tersebut, yaitu 2.422 sekian. Nah, ini ada beberapa juga teman bertanya, apakah memang seperti itu? Itu bunyi PP, Pak. Bunyi PP tahun 2019. Artinya kalau masih ada yang di bawah itu, belum sesuai dengan PP tersebut. Nah, bagaimana Pak caranya? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Tolong Pak bersurat kepada kami secara resmi, kabupaten mana, nanti akan kami sampaikan bahwa standar SOP untuk siltap perangkat kepala desa dan perangkat desa adalah mempedomani PP 11 tahun 2019. Manakala itu belum terpenuhi, maka dasar surat Bapak tersebut nanti kami sampaikan kepada Bupati Wali Kota agar mempedomani itu. Itu ya Pak ya. Yang berikutnya adalah apakah bisa perangkat desa ini masuk menjadi ASN atau PPK? Ini Pak, nanti saya tanyakan dulu Pak. Saya akan berkoordinasi. Saya belum bisa menjawab ini karena ini terkait dengan masalah kepegawaian. Terkait yang berikutnya untuk Bojonegoro, ini siltap kami belum diberikan Pak apabila PBBP 2 tidak lunas. Wah, ini nggak ada persyaratan seperti itu Pak. Jadi di PP itu dikatakan Undang-Undang 6 2014 mengatakan hak Bapak. Tidak ada embel-embel lain Pak. Harus penuhi dulu pajak PBB dan sebagainya. Nggak ada. Jadi artinya bahwa itu harus dibayarkan. Nah, terkait masalah-masalah seperti ini Pak, tolong disampaikan secara resmi kepada kami bersurat sehingga kami bisa menjawab. Tidak bisa juga ujuk-ujuk kami bersurat tanpa ada data dari Bapak. Untuk sementara mungkin itu Bu, apakah ada yang tertinggal tolong disampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, ada satu Pak yang tertinggal, tapi ini mungkin hanya sekedar ini Pak, menyampaikan bahwasanya memang ini sudah dijelaskan terkait siltap ini sebelumnya, terutama pada saat PP 11 2019 ditetapkan, kami masih mengadakan sosialisasi terkait dengan PP 11 2019. Namun memang akhir-akhir ini terangkat kembali Bapak Ibu karena masih ada Pemda yang belum menunaikan kewajibannya memberikan ADD 10% sesuai ketentuan. Dan juga masih ada juga Pemda yang masih memberikan siltap di bawah ketentuan, yaitu sesuai dengan PP 11 tahun 2019. Dan juga masih ada pembayaran siltap yang kurang tidak sampai 12 bulan. Untuk itu kami menyampaikan kembali, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu agar memberikan siltap ini sesuai dengan ketentuan, dan bersama ini juga ada dari Ditjen Kehuda yang memberikan strateginya seperti apa pengaturannya di ADD agar bisa membantu kekurangan apabila memang ADD yang diberikan kepada desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Izin selanjutnya ada juga pertanyaan, ini terkait saran saja. Di sini saya bacakan sarannya, kalau ADD boleh dinaikkan bukan hanya di minimal 10%. Karena biasanya Pemda hanya mengambil minimalnya saja, yaitu di angka 10%. Sementara tren dana perimbangan di daerah tiap tahun turun. Dan mungkin 13% atau 15%. Sebaiknya ADD ini digunakan untuk kegiatan rutin di desa selain dari siltap. Ini dari Kabupaten Banggai. Jadi masukan dari Kabupaten Banggai agar tidak 10% ADD untuk siltap, ADD ini diberikan tapi mungkin lebih dari 10%.
Selanjutnya ada juga saran di sini agar pagu dana desa setiap desa ini tidak berubah-ubah, karena pada PP 11 2019 ini ada ketentuan bahwa belanja APBD ini paling banyak 30% untuk siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan dan operasional BPD. Baik Bapak Ibu, apabila ada lagi pertanyaan silahkan di kolom chat. Sambil menunggu Bu, izin terkait dengan Banggai, bahwa sesuai dengan PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dikatakan di sana pada pasal 96 ayat 2 bahwa paling sedikit Pak, paling sedikit DD itu dialokasikan 10%. Artinya bisa yang seperti Bapak katakan bisa 11%, 12%, 13% apabila alokasi anggaran untuk tersebut tersedia. Nah ini tergantung daripada pemerintah daerahnya Pak, tergantung daripada kabupaten kotanya mau memberikan budget berapa untuk ADD ini. Tapi prinsipnya bahwa itu di PP tersebut, PP 43 menyatakan paling sedikit. Artinya jika memungkinkan tersedia alokasi untuk lebih dari 10%, maka itu dapat dimungkinkan. Tetapi kebijakan finalnya tetap ada di kabupaten kota. Demikian Bapak dan Ibu yang dari Banggai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, beberapa pertanyaan ini ada yang sama pertanyaannya sehingga kami hanya membaca pertanyaan yang bisa mewakilkan beberapa pertanyaan yang hampir sama. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Operator, ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik Bapak Ibu, apabila memang tidak ada pertanyaan lagi, izin kami menyudahi webinar pagi hari ini. Apabila nanti ada lagi pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silahkan, atau bila memang akan bersurat langsung kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa, disilahkan Bapak Ibu akan kami tanggapi melalui surat. Izin kami menutup Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini, terima kasih Pak Moris untuk kehadirannya Pak, terima kasih Bapak Direktur. Ya baik Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur, Pak Moritz, terima kasih Bapak Kepala Dinas DPMD Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten Kota, Pak Camat dan Bapak Kepala Desa semuanya. Mohon izin live Bapak dan Ibu. Baik Pak, makasih Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Direktur ya, Pak Moritz ya. Bapak Ibu, para Kadis, para Camat dan Kades. Makasih izin live Pak.